Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan saya Evi Lutfia, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Medan. Saya minta izin waktunya untuk bisa berbincang dengan Bapak. Siap. Ya. Jadi begini Pak, pada kesempatan ini saya ingin mengetahui bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau suatu rujukan moral. Siap. Sebuah pertanyaan yang menarik, pertanyaan yang bagus, dan itu sering terjadi dan dialami oleh seluruh kepala sekolah. Karena bagaimanapun bahwa selaku top leader itu harus mengambil keputusan dalam waktu yang singkat, cepat, akurat, dan juga bermanfaat. Ketika kita bicara tentang dilema etika atau tadi rujukan moral, ini tentu kita selaku pimpinan, karena kalau namanya dilema berarti ada dua sisi positif yang harus kita keputusan, termasuk di dalamnya ada etika. Berarti kalau etika itu hubungan batin antara kita dengan pihak terkait, maka di situ tentu kita pada saat mengambil keputusan itu harus diterima secara positif oleh para pihak yang terlibat di dalamnya. Maka langkah yang harus dilakukan adalah betul kita lakukan identifikasi, kita langkah-langkah persoalan yang terjadi itu kita petakan, kemudian setelah kita petakan risiko apa yang terjadi, kemudian prioritaskan mana yang punya nilai positif lebih, dan termasuk juga risiko yang terjadi lebih kecil, dan tentunya ini akan bermanfaat yang besar. Itu yang melakukan identifikasi kami ketika kami mengambil keputusan di institusi. Oke, baik Pak. Nah, selama ini Bapak ketika mengambil keputusan, mana yang Bapak anggap efektif itu dalam suatu kasus dilema etika? Oke, efektivitas dalam menyelesaikan persoalan itu tentu kita harus lakukan pengkajian. Persoalan apa yang kita hadapi, maka tentu langkah-langkah yang dilakukan tentu akan berbeda-beda. Nah, ketika kita berbicara tentang personality staf pimpinan saya ataupun guru-guru kami, maka itu harus dilakukan secara cepat, tepat, akurat. Nah, ketika kita memang perlu ada narasumber, itu hanya sebagai bagian dari yang memberikan saran dan pendapat saya saja, tetapi keputusan tetap ada di pimpinan, sehingga tentu keputusan ini benar-benar menjadi bagian penting dalam rangka pembinaan, termasuk juga dalam rangka tentu pimpinan menjaga privasi, sekaligus juga etos kerja dari para tenaga pengajar. Oke, baik Pak. Nah, menurut Bapak ada hal-hal apa saja yang merupakan tantangan Pak ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan pada kasus-kasus tadi Pak? Siap. Tantangan yang terjadi dalam setiap mengambil keputusan tentunya kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda. Nah, terutama bagaimana kita membangun frekuensi yang sama dengan kita. Maka persoalan-persoalan yang terjadi yang paling utama kita harus mendapatkan persepsi. Nah, itu yang paling penting. Samakan dulu persepsi, tentu dengan apa? Kita memberikan pengetahuan, pemahaman tentang persoalan itu, kemudian apa dampak persoalan yang akan terjadi dengan keputusan yang sampai. Maka tentu dengan demikian setelah mereka paham, kemudian kita sampaikan informasi itu, maka tentunya mereka akan tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Dengan keterikatan dan ketertarikan itulah, maka tentu resiko yang terjadi dari keputusan ini sudah dipahami, dan itu akan terminimalisir. Luar biasa Pak. Nah, lantas ketika Bapak mengambil suatu keputusan itu, apakah harus terjadwal ataukah misalnya penyelesaiannya bisa dilakukan saat itu juga gitu loh? Ya, betul. Seorang top leader tentu dia harus siap, harus mumpuni, harus masagi kalau kata Pak Gubernur. Ya. Artinya apa? Dinamisasi kejadian-kejadian itu bisa spontan, bisa tidak terprediksi, juga kadang-kadang harus juga kecepatan dalam mengambil keputusan.
cepat, tepat, akurat. Nah ini yang harus diampu oleh para seorang kepala sekolah, sehingga dengan kecepatan dan ketepatan serta akurat dalam menyelesaikan persoalan ini, tentu ini lebih baik dan meminimalisir risiko-risiko yang terjadi malah sedikit besar. Caranya bagaimana? Ya tentu seorang pimpinan harus selalu mengupdate setiap dinamika yang terjadi di masyarakat, termasuk gejala-gejala di dunia pendidikan yang memang harus segera kita antisipasi. Maka dari awal sampai akhir kita harus tetap melihat sisi-sisi positif, termasuk juga gangguan-gangguan yang terjadi. Ketika kita sudah paham, kita perlu jawaban yang cepat, kita tidak akan kekurangan literasi dalam mengambil keputusan. Betul, Pak. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Oke, ketika kita mengambil keputusan, apalagi yang sifatnya dilema etika, itu banyak variabel yang harus diperhatikan. Dari mulai sumber daya manusia, apapun yang penting untuk kita dimintai saran, pendapat ataupun barangkali gagasan-gagasan yang memang saya yakin bahwa setiap orang yang dilahirkan di dunia ini maka itu kami kebaikannya. Yang kedua, manajerial. Fungsi manajerial tentu dalam konsep tadi pemimpin pembelajaran diantaranya konteksnya dengan bidang pendidikan, tentu kita harapkan bahwa manajerial yang tentu kondusif bisa berkolaborasi dengan komunikasi yang baik dan tentu melahirkan guru-guru penggerak guru-guru penggerak yang memang sangat dibutuhkan pada masa-masa kekinian. Hingga jangan tergantung pada satu orang ataupun satu persoalan saja atau satu bagian saja, tetapi harus berkolaborasi semua unsur, baik dari segi sumber daya manusianya, manajemennya, termasuk juga para stakeholder yang insya Allah itu semuanya bisa. Oke, baik, Pak. Nah, dari tadi yang semua Bapak telah sampaikan, ada pembelajaran apa yang Bapak dapat dari pengalaman tadi dalam pengambilan keputusan? Mungkin Bapak bisa sharing buat saya. Oke, ketika kita ditugaskan oleh negara menjadi bagian dari seorang kepala sekolah, pimpinan di sebuah institusi, tentu yang pertama kita bersyukur, yang kedua ketika kita melihat persoalan-persoalan kemudian kita bisa menyelesaikan, maka akan ada satu rasa kepuasan secara batinnya. Yang kedua, tentunya akan menemukan pengalaman untuk percaya diri, rasa tanggung jawab dan amanah. Sehingga pada saat itulah maka kita akan merasakan bahwa kita bekerja di sebuah institusi dengan konsep amanah melahirkan sebuah tanggung jawab. Begitu saja. Oke, baik Bapak, terima kasih sekali atas semua waktunya. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan bermanfaat buat saya untuk kedepannya. Insya Allah dengan senang hati Ibu Evi, semoga sukses juga. Oke. Sekali lagi terima kasih Bapak. Sama-sama. Maaf sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya mohon izin untuk melakukan wawancara dengan Bapak terkait bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Ya, mungkin kasus-kasus yang saya hadapi itu yang seringnya itu adalah jika ada siswa yang mau minum uang media dan jauh-jauh hari, kemudian ada kegiatan dari dinas menggunakan media yang perlu saya lakukan. Tentu di satu sisi saya harus komitmen dengan jadwal kegiatan yang harus saya susun mengenai penggunaan media. Tapi di satu sisi juga kalau kita lihat urgensinya, mungkin dinas pendidikan lagi membutuhkan untuk membicarakan tentang pendidikan di masa depan, khususnya
Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Siswa juga benar karena telah mengikuti prosedur yang disediakan, karena itu bagian daripada pembelajaran iman kamu. Tapi dinas juga ada benarnya juga, karena tidak mungkin pembinaan untuk para guru tidak bisa dilaksanakan di luar. Maka untuk mengambil keputusan itu tentu saya berbicara kepada para mahasiswa ya, mengenai ujian tentang kegiatan ini. Karena di satu sisi kita katakanlah yang membaca itu tidak baik, tapi ketika saya ada komunikasi kira-kira ada alternatif nggak mengganti tempat pulang itu gitu. Sehingga enak untuk siswa dan juga enak. Baik. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah Bapak lakukan selama ini ketika menghadapi hal seperti itu? Ya, akhirnya langkah yang saya ambil itu adalah pertama tingkat identitas penggunaan media. Pada prinsipnya siapapun warga sekolah atau masyarakat atau masyarakat selama itu memang penting untuk pendidikan, saya kasih. Tapi yang kedua, ya akhirnya selalu menyampaikan bila ada yang menggunakan tingkat identitas dan dari tempat atau ada cadangan tempat selalu sediakan. Oke, baik Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan itu merupakan dilema etika? Ya, memang efektivitas yang saya efektifkan itu yang menjadi saya harus menyiapkan cadangan-cadangan ruangan. Ketika ruangan ini nggak bisa, nanti ada cadangan. Kita alhamdulillah punya ruangan aula yang bisa digunakan, dan juga mungkin tempat-tempat yang kalau kecil kan anak bisa di ruang osis, kalau besar kalau mungkin aula dan sebagainya. Baik Pak. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal ataukah sebuah penyelesaian khusus dalam menghadapi kasus dilema ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Saya punya jadwal di sana di ruang lokasi tentang penggunaan gula. Terus saya menyiapkan alternatif bila ternyata terjadi dilema ini, maka kita lebih mempersiapkan tingkat identitas dan tetap didialogkan dari awal supaya tidak terjadi dilema. Oke. Nah, adakah seseorang ataukah faktor-faktor yang lain yang selama ini mempermudah Bapak mengambil suatu keputusan dalam kasus dilema tersebut? Ya ada, barangkali karena konsultasi sama pimpinan, kemudian juga saya konsultasi dengan rekan sesama wakase, dan juga saya konfirmasi dengan orang yang berkepentingan dengan yang menggunakan multimedia, terutama warga sekolah. Nah, dari semua yang tadi Bapak sudah sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan ataupun pengalaman yang Bapak dapatkan ketika pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, Pak? Nah, pembelajaran yang saya dapat ambil dari dilema itu adalah satu, mengajarkan kepada saya bagaimana membangun jiwa tanggung jawab dalam keputusan. Yang kedua, bagaimana kita memelihara komitmen dan juga saling menghargai di antara sesama orang-orang yang berkepentingan dengan hal ini. Baik Pak, terima kasih sekali atas wawancaranya kali ini dan terima kasih juga atas waktunya ya Pak. Ya, Mudah-mudahan tadi apa yang Bapak sampaikan juga membuat suatu pelajaran bagi saya dan menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi saya ke depannya, gitu ya Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Enda. Waalaikumsalam.
Mohon maaf nih mengganggu waktunya. Tidak mengapa, Iya. Bu, insya Allah yang bisa saya bantu akan saya bantu. Ya, terima kasih. Jadi kali ini maksud saya datang ke Bu Enda untuk melakukan wawancara terkait bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Sebetulnya memang mungkin ya banyak kejadian yang ada khususnya di sekolah ya, di mana kita sebagai instansi publik pelaksana kebijakan yang ada, tentu saja kita memiliki banyak sekali bahkan di guru sendiri ada ya kode etik yang memang harus kita jalani. Tapi namun demikian tentu saja selama proses tersebut kadang-kadang kita ada temuan-temuan yang mungkin agak sulit untuk dihindari. Hanya bagaimana kita mengelola hal-hal yang menyangkut dilema etika tersebut dan rujukan moral yang ada. Oke, baik. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kebenaran atau dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, mungkin kita harus identifikasi dulu ya, kita lihat, kita evaluasi permasalahannya seperti apa, sehingga kita bisa cari jalan keluar yang menurut beberapa pihak itu menjadi benar, betul-betul benar sesuai dengan regulasi yang ada. Misalnya kalau itu memang ditetapkan berdasarkan regulasi yang ditentukan, regulasi yang digunakan dalam prosedur tersebut, misalnya seperti itu salah satunya. Oke, baik Bu. Nah, langkah-langkah apa tuh? Seperti apa langkah-langkah? Mungkin kita harus identifikasi dulu ya masalah yang akan kita selesaikan. Kemudian mungkin kita bisa mengumpulkan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian ada diskusi, identifikasi, sampai kita bisa menemukan solusi atau jalan keluar. Kita tidak terlalu keluar dari regulasi yang ada. Oke, baik. Nah, hal-hal apa aja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin kita harus punya alur atau sistem untuk menyelesaikan hal tersebut ya, sehingga hal-hal yang menjadi dilema etika itu betul-betul kita bisa carikan solusinya sehingga bisa menjadi suatu keputusan yang tidak merugikan ke pihak manapun. Jadi kita betul-betul mencari solusi untuk kepentingan dan keberlangsungan suatu ekosistem yang ada di dalamnya. Oke, baik. Nah, hal-hal apa saja selama ini yang menjadikan tantangan untuk Ibu sendiri dalam suatu pengambilan keputusan? Pasti setiap orang memiliki visi ya. Ada yang betul-betul dia ingin menjalankan regulasi yang ada sesuai dengan aturan yang seluruh-seluruhnya. Tetapi ternyata di ekosistem atau di sistemnya sendiri mungkin ada hal-hal yang di luar kendali sistem. Nah, tentu saja ini harus kita ambil kebijakan yang kalau bisa jangan menyimpang, tetapi kita juga bagaimana menyelamatkan sistem tersebut agar tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Oke, baik Bu. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, ataukah apakah Ibu langsung saja menyelesaikannya itu di tempat? Kita mungkin harus melihat dulu ya situasi dan kondisinya. Kalau dilema etika ini memang sesuatu hal yang urgen dan harus cepat diselesaikan, mungkin lebih baik kalau diselesaikan secepatnya. Tapi tentu saja kita juga harus melihat situasi bagaimana kita menyelesaikannya dengan baik.
Kalau jadwal tertentu sih kayaknya tidak ini ya, kurang efektif gitu. Karena keterkaitan dengan penyelesaian atau pencarian solusi yang efektif sebaik mungkin dan itu menjadi solusi terbaik untuk kita. Itu tentu saja memerlukan waktu, tapi tidak harus dijadwalkan secara khusus gitu. Iya. Nah, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang menurut Ibu bisa mempermudah ketika Ibu mengambil suatu keputusan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika ini? Mungkin ini akan lebih baik kalau kita memiliki tim ya, memiliki tim sehingga kita tidak berpikir sendiri, tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi ini merupakan hasil analisis, hasil musyawarah yang betul-betul menjadikan keputusan yang terbaik. Jadi sebaiknya kita memiliki tim atau orang-orang yang bisa kita ajak untuk bermusyawarah, berkomunikasi. Jadi harus ada orang lain lah, tidak sendiri gitu. Baik Ibu ya. Nah, dari tadi yang semua Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil suatu keputusan tadi? Memang ini jadi dilema juga ya buat kita. Jadi dilema betul-betul bagaimana kita menyelesaikan dilema etika yang di dalamnya betul-betul memang ada dilema. Ya kita memang harus mungkin jadi orang yang lebih bijaksana gitu ya, karena kita tidak bisa melihat permasalahan tersebut dari satu sisi saja, harus dari beberapa sisi sehingga kita betul-betul bisa menyelesaikannya tidak berdasarkan apa yang kita rasakan, tapi juga orang lain rasakan dan orang lain butuhkan, sehingga betul-betul ini menjadi penyelesaian yang baik untuk semuanya, tapi tidak terlalu menyimpang dari aturan atau regulasi yang ada. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang tadi Ibu sampaikan menjadi suatu yang bermanfaat bagi saya sendiri ke depannya Ibu. Gitu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat Ibu dan terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Selamat kerja, selamat berjuang, sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.